Mohon izin penasihat hukum. Kebetulan kan saksinya juga masih banyak. Tadi berkaitan dengan fitnah dan keonaran sudah ditanyakan pada penasihat lain. Ketika itu tadi ketiduran. Gak ada masalah kalau nanti ini ditunda selesai. Ditanyakan lagi, tadi sudah ditanyakan. Ini sidang ya. Tolong penasihat hukum tolong tenang ya. Kalau tidak bisa tenang, saya suruh. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Sahabat-sahabat Tolong 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, apa yang menjadi polemik antara Sugi Nur, Bambang Tri, dan para pengacaranya serta para saksi, hakim, dan penasehat hukum adalah sesuatu yang saya kira lumrah di dalam persidangan. Tetapi kali ini kita menyaksikan bagaimana Egy Sujana sebagai pengacara dari Bambang Tri bersama dengan Hosinuddin bersitegang dengan pihak hakim yang menangani perkara Sugi Nur. Hal ini dipicu dari Egy Sujana yang ngotot untuk membebaskan Sugi Nur dengan mencecar saksi yang sudah berulang-ulang ditanyakan kembali, akhirnya kemudian ditegur oleh hakim, dan alhasil hakim pun memukul meja dengan palu sekeras-kerasnya untuk bukan kepala Egy Sujana yang dipukul. Nah, bagaimana proses persidangan itu berlangsung, kita saksikan secara bersama-sama. Ada pembunuhan, ada segala macam yang berkait dengan onar. Maaf, penasihat hukum. Bukan gitu Pak, ini Ya, penting. Saksi ini saksi fakta, Ya. jangan bertentangan dengan fakta. Ya, jelaskan dulu. Saudara tidak sependapat dengan apa yang disaksikan kan? Bukan tidak sebenarnya beda Pak. Ini yang mulia. Ini bukan Saya di sini kita semua belajar ilmu hukum. Iya, Ada sama. definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mengikuti? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut Nggak pemahaman bisa. dia, Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang, jadi gini Pak. Iya. Jadi gini, Ini perdebatan ya, tolong dipahami. Ini sidang. Ya, memang Ini sidang. Mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Jadi Nggak ada kita masalah. kita bukan Kita masalah beda pendapat debat. biasa. Iya, iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipaksa Bukan mengikuti tidak pendapat dipaksa. saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapi nanti di Jangan, dalam. Ya silakan itu ditanggapi kita bahwa sekolah, saksi ini ini tidak benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi Pak Bupati kami atau nanti juga tadi. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Oke, kita kasih kesempatan. Oke, kita kasih kesempatan. Silakan. Ya, oleh karena Saksi itu. mohon ini ya diperhitungkan lah karena saksi ini kan Gini, juga yang mulia. untuk latar belakang saksi juga Terpaku dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran materi tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami Bersama kami. Iya makanya. Kemudian resminya kita harus selesai, harus selesai. Mohon izin penasihat hukum. Kebetulan kan saksinya juga masih banyak. Tadi berkaitan dengan fitnah dan keonaran sudah ditanyakan pada penasihat lain. Ketika itu tadi ketiduran. Gak ada masalah kalau nanti ini ditunda selesai. Ditanyakan lagi, tadi sudah ditanyakan. Ini sidang ya. Tolong penasihat hukum tolong tenang ya. Kalau tidak bisa tenang, saya suruh keluar. Sidang di sini kami yang memimpin, bukan Anda yang mengatur. Oke? Tolong dipahami itu. Jadi tadi sudah kita sampaikan di awal, kalau saksi menerangkan itu tolong disimak baik-baik. Jadi kalau menurut saya masih ingat. Saksi sudah berkali-kali tadi ditanya soal fitnah, soal keonaran, soal motivasi dan sebagainya sudah dijawab. Dan ditanya terus dipaksa untuk mengikuti. Nah tolonglah, yang sudah ditanya tidak perlu ditanya lagi lah. Tolong digali yang lain, yang kaitannya dengan pengetahuan saksi sehubungan dengan perkara ini. Ya, karena petugas jaksa silakan membuktikan, tugas penasihat hukum silakan membela, mengcounter apa yang tidak bisa dibuktikan oleh Pak Jaksa. Itu intinya ya. Kami Saya kira kesan yang kita lihat seolah-olah bahwa Egy Sujana ini yang mau mengatur persidangan sehingga hakim kemudian marah. Tentu kita melihat dagelan-dagelan persidangan ini sangat membosankan sebenarnya, dan saya sebenarnya sudah sangat tidak tertarik membahas soal Egy Sujana ini. Kenapa? Karena itu tadi kejadiannya berulang-ulang terus, dan apa yang dia lakukan di dalam persidangan tak ubahnya seperti preman pasar yang lagi berhadapan dengan preman-preman lainnya dalam merebut mangsa. Nah, ini gambaran betapa Egy Sujana ini dan Hosinuddin ini memang sangat
kurang ajar, biadab, karena di persidangan pun dia hampir tidak memiliki etika. Kita tahu sendiri bahwa hakim itu adalah perwakilan Tuhan di muka bumi yang soyokianya sangat dihormati dan dihargai. Tetapi bagi Egy Sujana dan Husainuddin, di depan hakim pun tidak ada penghargaan sama sekali. Yang anehnya kedua orang ini mengaku sangat religius, beragama, dan seterusnya. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan diri Anda sebagai orang yang beragama sementara Anda tidak menghargai hakim sebagai pengadil di dunia ini? Itu gambaran bahwa Anda memang ini orang-orang yang sama sekali tidak memiliki etika dan adab. Oleh karena itu, kita berharap bahwa hakim bisa betul-betul tegas mengadili Bambang Tri dan Egy Sujana dan tidak terpancing dengan ocehan-ocehan yang dilakukan oleh Egy Sujana CS. Karena bagi kita Egy Sujana ini adalah sampah peradaban, sampah NKRI yang harusnya dikandangkan, atau kalau perlu seandainya di zaman Soeharto orang ini sudah dilenyapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.